Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa, senang sekali kami berdua menjumpai Anda dalam program Mengharap Ridhomu, Insya Allah. Nah, di studio juga telah hadir ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Maghfirah Kompleks 42 Gorontalo. Nah, ibu-ibu, Tirta mau sapa dulu. Bagaimana keadaannya, Ibu? Semangat? Alhamdulillah. Oke. Iya, Nah, tadi penampilannya juga ya luar biasa, semangat benar sekali sekali. ibu-ibu. Dan setelah menanyakan kabar, nih ada cerita sedikit nih ya. Iya. Saya mau cerita sedikit. Sebelum ke studio, ya sebelum ke sini sempat ketemu sama dua perempuan ya. Mereka kayaknya lagi berantem gitu ya. Tapi kelihatannya kayak mertua dan menantu. Soalnya ibu ngomongnya kayak gini, "Kamu harus pisah dari anak saya." Waduh, Gitu. kok gitu? Menurut Tirta, sebagai orang tua, apalagi mertua, dia nggak bisa ikut campur urusan keluarga anaknya. Ya nggak tahu juga sih, cuman ya terdengar kayak gitu sih. Kamu harus pisah dari anak saya. Wah, nggak boleh. Jangan kayak heran gitu. ya, karena kasus kayak gini ini banyak di luar. Menantu nggak suka sama mertua, mertua nggak suka sama menantu. Ya makanya jangan heran banyak sinetron yang angkat tentang mertua versus menantu. Kalau begitu, daripada kita pikir-pikir panjang tentang ini, mari kita tanya langsung ke Ustadznya. Iya, dan telah hadir juga di studio bersama kita Al-Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ya, Ustadz? alhamdulillah sehat, afiat. Ya Ustadz, tadi saya sempat melihat nih Ustadz mertua versus menantu ya. Iya, masya Allah. Ini bagaimana ini Ustadz? Dalam Islam mertua yang suka ikut campur dengan urusan menantu ya. Ujung-ujungnya mereka antara anak dan menantu tidak baik lagi. Ini bagaimana Ustadz dalam Memang Islam? ini versus ini kan yang banyak diketahui kan hanya pemain tinju kayaknya versus ini ya. Versus ya. Jadi memang sekarang ini juga fenomena ternyata mertua dengan menantu juga versus juga ini biasanya. Iya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bakti kepada orang tua dari suami itu adalah kewajiban. Bakti seorang suami kepada orang tua adalah kewajiban. Begitu juga seorang istri kepada suami, karena perpindahan setelah menikah itu maka tanggung jawab seorang suami kepada istri, maka sang istri wajib taat kepada suami. Ya, karena sudah pindah ketaatannya, yang tadinya seorang istri ini taat kepada ketaatannya itu penuh kepada kedua orang tua, tapi setelah menikah maka ketaatannya itu pasti kepada suami. Berbicara tentang masalah suami dengan ibunya, begitu juga seorang istri dengan mertuanya. Ini paling banyak kasus kita temukan, bahkan memang sampai cerai ya, sampai pisah gara-gara ini. Justru itu memang sebenarnya pertama, seorang suami itu tetap harus menghormati ibunya, menghormati orang tuanya, dan itu perintah, baktinya tetap tidak akan mungkin terpisah. Walaupun dia sudah menikah, maka tetap seorang suami wajib mentaati ibunya, wajib taat berbakti kepada ibunya. Maka di sini disebutkan banyak sekali ayat Al-Quran tentang perintah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan kata Allah, kalau seandainya orang tuamu memerintahkan keburukan kepadamu, maka jangan diikuti. Diperintahkan misalnya jangan sholat, jangan puasa, jangan ini, semua perintahnya ini perintah untuk maksiat kepada Allah. Maka di sini tidak boleh sang anak ini mengikuti apa yang disampaikan oleh ibunya, apa disampaikan oleh bapaknya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Nah, adapun juga ketika seorang laki-laki sudah menikah, maka di sini bagaimana dia mengimbangi ini antara dia perhatiannya kepada istri dan perhatiannya kepada ibunya dia. Nah, ini paling banyak kasus ya, mertua sama menantu ini. Maka sebenarnya di sini pertama harus turun perannya sang suami, bagaimana dia menyikapi ini. Kita lihat fenomena yang terjadi, ternyata penyebab mertua dengan menantu itu sampai bertengkar, ini paling banyak ibu-ibu ya. Iya.
bapak-bapak saya rasa yakin hampir tidak ada. Ya, sang suami bertengkar dengan bapak-bapak itu jarang sekali. Bahkan kami tidak pernah temukan ada orang yang tanya. Yang ada itu istri dengan mertua. Itu paling banyak. Maka di sini penyebabnya itu mungkin ya, penyebabnya mungkin ya karena sering misalnya masuk orang tua sering masuk di hubungan di rumah tangganya anaknya, itu penyebabnya. Juga mungkin penyebab yang kedua mungkin budayanya beda. Misalnya ibunya ini sukanya sederhana, tapi menantunya ini masya Allah suka mewah-mewahan. Nah, jadi ini ada yang tidak enak di situ. Begitu juga penyebab mungkin merasa anaknya ini sudah diambil, ya kan? Merasa anaknya ini sudah diambil, ini penyebab ya. Juga mungkin penyebabnya itu karena pembagian. Ya, sang istri mungkin lebih besar diketahui oleh ibunya marah, kok istrinya dikasih banyak kok saya tidak. Nah, ini kan penyebabnya. Jadi beberapa penyebab ini yang menyebabkan menantu dengan mertua itu bertengkar. Maka di sini ada solusinya. Sebenarnya solusinya banyak ya. Ini sebenarnya sang menantu juga harus banyak mengalah karena ya tidak bisa dihalangi ya. Karena memang sang suami ini tetap masih tanggung jawab masih tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Tetap yang menyebabkan dia lahir di muka bumi adalah orang tuanya. Tetap biar bagaimanapun orang tuanya, seburuk apapun tetap itu orang tuanya. Jadi sang istri ini harus mengalah. Bagaimana caranya itu banyak, dengan dia harus merendahkan suaranya. Jangan sampai membantah seseorang mertuanya itu dengan suara yang tinggi. Begitu juga harus mengerti bahwasannya sikap mertuanya ini tidak mungkin berubah. Ya, sikap mertuanya tidak mungkin berubah. Nah, yang menjadi masalah kalau istrinya yang kacau. Ya, istrinya yang cari-cari masalah. Ini kalau misalnya mertuanya yang cari masalah ya. Di mana-mana sih kalau saya dapat mertuanya cari masalah. Itu yang saya dapat. Tapi ada juga istri yang cari masalah. Jadi istrinya ini harus dikasih ingat sama suaminya, itu tugasnya. Tapi kalau misalnya mertua yang cari masalah dan sampai mereka bertengkar, ini harus mengerti ini si menantu bahwasanya ini sikapnya tidak mungkin berubah, sulit untuk berubah. Ya, dia harus pahami tidak mungkin berubah dan ini sulit. Ini sifat aslinya kayaknya dari dulu. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan cara dia harus dia harus menghindari ya, jangan pernah menceritakan masalah ini dibebankan kepada suami, jangan. Ini penting. Nah, karena nanti yang bertengkar sudah bukan lagi dengan mertua, pasti dengan suami lagi kan? Karena biar bagaimanapun juga ini si suami ini tetap menghormati ibunya, ya kan? Tidak mau semenantu ini menghina-hina ibunya di depan suaminya, tidak mau. Jadi jangan bawa-bawa masalah sama suami. Ya, kemudian juga yang berikutnya yaitu dia harus supaya jangan sampai suami ini menasehati si ibu, jangan. Ya, jangan. Tapi bagaimana si menantu minta saran dari ibunya, tetap membantu ibunya, artinya minta saran kira-kira bagaimana Bu, kira-kira apa salah saya, tolong dijelaskan. Nah, supaya nanti dijelaskan sama ibunya. Jadi ini beberapa saja pengantar dari saya ya, penyebab ya, kenapa bertengkar, kemudian bagaimana solusinya, itu sederhana saja seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, Tirta mau tanya nih sedikit. Misalnya kan Tirta belum berumah tangga nih, insya Allah nanti kalau udah ada jodohnya, terus ketemu sama jodohnya, dia kalem, terus pas di rumah mertuanya kayak memanjakan anaknya ini sampai-sampai dia merasa bahwa kita itu sudah mengambil anaknya gitu, kayak yang Ustadz bilang tadi. Nah, tapi si anaknya ini ketika kita curhat bahwa ibunya itu kadang-kadang agak sedikit tindakannya terlalu sensitif ke kita, apa-apa mau dimarah, itu selalu dia bela orang tuanya karena dia berpikir itu orang tuanya begitu. Nah, akhirnya si istri ini bimbang, Ustadz. Nah, gimana itu kalau sudah seperti itu? Kalau dia sudah tidak mendapatkan tempat, terus suaminya juga tidak membela dia, tidak memberikan jalan keluar, pastinya dia bakalan, ya sebagai perempuan bakalan mundur itu, Ustadz. Kalau sebagai Tirta itu di posisi itu gimana tuh? Ini berarti ini kisahnya belum sampai belum sampai sudah kawin atau belum nikahin, belum posisinya? Sudah nikah ya? Belum. Iya, sudah menikah. Sudah menikah, oke. Misalnya. Iya. Jadi begini, kalau sudah menikah sebenarnya
ini saya kasih ilmunya ya. Orang yang kalau sudah menikah, kalau bisa si suami itu menyampaikan kepada istrinya ketika malam pertama. Ini ilmu yang memang jarang diketahui. Ini yang belum menikah insya Allah dimudahkan. Intinya di malam pertama itu disampaikan. Karena malam pertama itu tidak mungkin dilupakan oleh kedua-duanya. Baik suami maupun istri. Malam pertama itu malam yang tidak terlupakan. Nah, coba tanya ibu-ibu yang tua-tua ini. Mungkin ya, kira-kira ibu lupa enggak malam pertama? Tidak ya? Tidak mungkin lupa ya, ingat terus. Nah, maka pada malam pertama itu disampaikan. Ya, supaya kita tahu, kita sampaikan malam pertama. Karena kalau sudah qabil tuh, yang saya pernah sampaikan di ceramah-ceramah saya, kalau sudah mengatakan saya terima nikahnya, ya ngambek suami istrinya, cerewet istrinya, ya sering bertengkar dengan mertua, itu sudah diterima semua. Itu arti daripada saya terima nikahnya. Jadi di sini malam pertama disampaikan, ibu kamu itu ibu saya. Ya, ibu kamu itu ibu saya dan ibu saya itu ibu kamu. Kalau kamu menyakiti ibu saya berarti menyakiti saya. Kalau saya menyakiti ibu kamu berarti menyakiti kamu. Jadi itu yang kasih sama dia pesan itu ketika di malam pertama, insya Allah dia akan ingat terus. Nah, kalau sudah seperti itu misalnya terjadi, ya, misalnya sebagaimana yang ditanyakan tadi, maka di sini sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi harus mengerti. Sifat ibunya seperti ini. Ya namanya orang tua, kadang-kadang itu pengaruh umur. Kadang-kadang itu pengaruh umur, jadi harus dimengerti, difahami bahwasanya orang tuanya sifatnya seperti ini dan sulit untuk berubah. Kemudian yang kedua, bagaimanapun keadaan kita ketika melihat ibu bekerja, bantu. Itu bikin senang mertua itu. Kadang-kadang ini anak-anak menantu duduk saya bos. Mertuanya lagi bersih-bersih, dia santai. Nah ini salah ini. Menantunya harus turun, bilang bu biarkan saya yang kerja. Nah, ini Masya Allah. Ya, ini kalau seperti ini Masya Allah jadi anak mantu kesayangan. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Nah, kalau sudah seperti itu betul. Artinya pasti akan disayang, akan dicinta. Karena apa? Karena sifatnya menantu yang luar biasa. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bikin senang. Dan jangan sekali-sekali saya sampaikan tadi cerita sama suami. Ibu kamu itu jahanam. Ibu kamu itu, dia bilang jahanam lagi. Hati-hati bilang jahanam ibunya. Ibu kamu itu begini-begini, jangan. Tapi kita bagaimana cari solusi supaya ibunya ini bisa sayang ke kita, menantunya. Bagaimana cari solusi? Ya, dan bahkan kalau dikatakan misalnya kita misalnya dengan mertua dan saya sebagai laki-laki saya sudah menikah. Itu kalau ada mertua saya sampai-sampai dikatakan bahwasanya sudah tidak tahu mana anak mantu. Jadi lebih disayang anak mantunya dibandingkan anaknya. Nah, kalau seperti itu berarti sukses dia cara merayu mertuanya seperti itu. Ya Allah. Jadi Ustadz lebih ke bagaimana kita sebagai pribadi, sebagai menantu ambil hati dulu, jangan dulu cerita ke suami. Iya, gitu. Cari solusi dulu, cari cara bagaimana seorang istri ini, seorang mertua ini tidak lagi marah sama kita. Jangan menyerah dulu. Iya, kasih hadiah. Okay. Karena ada beberapa cara supaya mertua itu cinta. Pertama, saling memberikan salam. Ya. Kemudian senyum dengan mertua. Jangan muka 14 terus. Tidak ada senyum sama sekali. Nah, atau berikan hadiah. Mertua itu sangat senang hadiah. Ibu senang enggak hadiah? Senang kan? Kalau ada anak menantu kasih hadiah, senang tidak? Senang. Senang sekali. Jadi ketika diberikan hadiah itu akan senang. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi. Tahadau tahabau. Saling memberikan hadiah maka akan saling mencintai. Nah ini cara-cara supaya kita ya insya Allah lebih damai lagi dengan mertua. Nah, karena kalau tidak berhasil membujuk mertua, ya Allah pasti perang dunia kedua itu. Oke. Pasti kacau pasti. Ya, jadi insya Allah itu beberapa tips. Wallahu a'lam. Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kita break dulu setelah yang satu ini. Tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Kita kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah Ustadz, cerita ke Ustadz lagi nih. Ustadz misalnya ada kasus yang begini. Teman saya itu dia sudah 6 tahun menikah. Nah selama mereka menikah, mereka masih tinggal di rumah orang tuanya. Otomatis
dia sama suaminya serumah dengan mertuanya. Nah, si mertuanya ini kadang kalau dia masak itu sering dibilang nggak enak. Terus kalau misalnya dia keluar, dia beli-beli kayak peralatan dapur, isian-isian kulkas, pasti ditanya berapa pengeluarannya begitu. Nah, Ustadz, gimana nih kita sebagai menantu dan menurut agama memandang si ibu ini begitu. Tetap bagaimanapun si teman saya ini bakalan ada di titik jenuhnya, Ustadz. Terima kasih. Ya, Bismillah. Ya, ini memang banyak juga masalah seperti ini. Justru itu para ulama menyarankan kepada kita sebisa mungkin, sesusah apapun jangan tinggal dengan mertua. Oh gitu ya. Itu kuncinya. Sebisa apapun jangan tinggal dengan mertua. Ustadz, mertuanya baik sekali. Jangan. Sebaik apapun orang tua, kalau sudah tinggal sama-sama pasti ada masalah. Pasti ya. Ya, karena dengan suami saja kita masalah, ya kan? Dengan suami itu tiap hari karena tinggal serumah, pasti ada masalah. Begitu orang kalau sudah tinggal serumah itu pasti ada masalah. Dan kalau sudah masalah dengan mertua ini resikonya luar biasa. Pasti akan terbawa juga suami. Itu saya sampaikan, jangan bawa suami, akhirnya terjadi perceraian dan lain-lain. Maka sebisa apapun kata para ulama jangan tinggal dengan mertua walaupun kita misalnya ngekos. Sesusah apapun ngekos enggak apa-apa ngekos. Yang penting jangan tinggal orang tua. Ya, ini solusinya. Dengan alasan apa? Minta maaf Pak, saya ingin insya Allah bisa mandiri supaya lebih semangat lagi untuk kerjanya. Jadi bikin begitu alasannya. Supaya lebih semangat, supaya lebih pandai mencari nafkah, bisa menghidupkan istri begini-begini. Seperti itu. Supaya tidak berharap lagi sama bapak ibu, insya Allah bisa hidup mandiri. Kalau begini saya sulit hidup mandiri. Saya pengen bagaimana usaha sendiri. Sudah. Insya Allah ibunya merestui, insya Allah. Tapi tetap silaturahim supaya tidak terlalu tersinggung. Kita silaturahim setiap pekan berapa kali, silaturahim berapa jam kemudian balik. Karena kalau sering-sering ketemu itu yang terjadi yang ditanyakan tadi. Akhirnya terjadi masakannya tidak enak. Misalnya ada perkelahian sedikit dengan suami, ibu masuk di dalam. Kenapa begini? Kamu kurang ajar sama anak saya ya. Kamu pergi kamu. Akhirnya berkelahi besar. Padahal ibunya baik, ya kan? Gara-gara seperti itu maka disarankan sesusah apapun, sesederhana apapun nanti kalaupun kita memisahkan diri dari rumah ibu kita, maka sudah tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, tetap harus ada silaturahim. Nah, ini penting sekali ya karena sebaik apapun mertua kalau sudah tinggal serumah pasti itu akan ada masalah. Itu pasti ya. Walaupun bilang, mertuanya ini ahli ibadah Ustadz, tidak mungkin ada masalah, pasti. Ya pasti ada masalah. Justru itu ulama-ulama bahkan Nabi pun itu begitu. Jadi tidak tinggal dengan mertua, langsung keluar dari rumah mertua dan tinggal sendiri. Nah, kalaupun misalnya ada para ulama misalnya yang tinggal dengan mertua tapi dikasih pisah, ya dikasih skat, walaupun satu rumah tapi di skat. Ini punyanya mertua, ini punyanya anaknya begitu. Seperti itu. Itu lebih baik. Insya Allah itu lebih terjaga supaya tidak ada versus lagi. Pemain tinju lagi dan saya akan timbul lagi antara mertua dengan menantu. Oke, jadi sebisa mungkin kalau kita mampu lebih baik sendiri. Iya, memisahkan diri. Walaupun ngekos. Cuma ngekos, ngontrak, tidak apa-apa, bayar bulanan, tidak ada masalah. Yang penting pisah dengan orang tua. Bukan berarti di sini tidak suka, tidak. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takut bisa durhaka sama orang tua. Takut terjadi perkelahian antara mertua dengan menantu. Itu yang dikhawatirkan. Karena pasti ada masalah. Iya, pasti. Sebaik apapun. Sebaik apapun menantunya dan sebaik apapun mertuanya. Pasti akan ada masalah. Pasti. Karena Ustadz Tirta pernah baca juga, pernah dengar juga dari video-video yang ada di media sosial bahwa kita sebagai menantu dan sebagai istri, sebagai suami pun kita tidak bisa menceritakan aib kita kepada orang tua masing-masing. Karena pasti orang tua itu akan bela anaknya dibandingkan menantunya ini, begitu. Jadi Tirta mau kasih kesempatan dulu kepada ibu-ibu selaku mertua di sini yang udah berpengalaman nih menghadapi menantunya. Bisa saja mereka ada kasus gitu, mungkin di sini dapat pencerahan gitu sama Ustadz. Dipersilakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Ustadz.
memang problema rumah tangga yang kita lihat sekarang ini memang banyak perselisihan antara menantu dengan mertua. Tetapi Ustadz, kalaupun itu ada perselisihan, kita sudah melaksanakan pendekatan baik keluarga dekat, keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada titik temunya. Nah, bagaimana seorang suami bisa mengambil keputusan apakah dia harus memilih orang tuanya atau dia memilih istrinya? Demikian pun istrinya, apakah dia mendahulukan orang tuanya atau suaminya? Mungkin ini Ustadz. Terima kasih. Iya, tafadhal Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan sulit sekali ya. Ya memang kalau sudah terjadi dan tidak ada titik temu, tidak ada jalannya, maka di sini kuncinya sabar. Sabar ya. Sabar. Sabar kuncinya, tidak ada yang lain. Artinya sebaik apapun ya, seburuk apapun tetap itu adalah mertua kita, ibu daripada suami kita. Maka kita tetap sabar menyikapi sikapnya seperti apa. Kadang-kadang menasehati si menantu ini di depan orang. Terkadang begitu, dinasehati, dia hina di depan orang kadang-kadang. Maka di sini tetap harus sabar dan jaga jarak. Bukan berarti memutuskan silaturahim ya. Bedakan antara jaga jarak dan memutuskan silaturahim. Kalau jaga jarak itu masih ada hubungan, tapi tidak terlalu dekat. Misalnya kalau datang ya cuma berapa menit, berapa jam sudah pulang. Kalau ngobrol sedikit pulang. Jangan pernah singgung masalah sensitif sudah. Nah, tapi memutuskan silaturahim tidak sama sekali diajak bicara, tidak disenyumkan, tidak dikasih apapun. Pokoknya tidak ada sama sekali. Nah, ini namanya memutuskan silaturahim. Itu haram hukumnya. Tapi jaga jarak itu dibolehkan. Jadi kuncinya sabar. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak. Jaga jarak. Ya, bukan jaga jarak corona, bukan maksudnya. Jaga jarak maksudnya jangan terlalu dekat dengan dengan si mertua, nanti akan timbul hal-hal yang lain lagi yang tidak diinginkan, yang tidak bikin senang hati menantu. Nah, kemudian si suami di sini harus bijak. Si suami harus bijak. Jadi jangan sampai terkesan dia membela ibunya di depan dia membela ibunya di depan sampai diketahui oleh istri, begitu juga istri. Tapi caranya begini paling bagus. Si suami bicara kepada istri, nanti saya akan pura-pura bela ibu karena ibu ini kan sudah mulai tua. Khawatirnya dia sensitif, dia pasti akan marah kalau saya bela kamu. Apalagi kalau tidak bela dua-dua, ya kan? Lebih tambah marah. Berarti kamu bukan anak saya, kenapa kamu tidak bela saya? Begitu nantinya kan? Nah, jadi di sini harus ada sikap si suami membela ibunya. Kemudian menasehati menantunya, tidak apa-apa. Walaupun menantunya tidak salah, tapi harus sabar. Ini cuma bikin kayak film saja. Supaya si mertua ini senang, ya kan? Begitu Pak, begitu berarti dia dengar sama saya ini. Nah, jadi mertua selalu merasa, Masya Allah saya ini kan, gitu. Nah, makanya dengan jalan seperti itu insya Allah mudah-mudahan akan luluh. Kemudian kita sikapnya tawadhu, sikapnya rendah sudah. Kita rendahkan diri kita di hadapan mertua, tidak apa-apa. Yang penting hubungan kita dengan suami tetap baik. Tetap suaminya bijak. Dia tetap mencintai ibunya walaupun sifatnya seperti itu. Dan dia tetap ingin bersama dengan istrinya. Ya, walaupun memang istrinya juga selalu disakiti. Sampaikan sabar. Insya Allah ibu saya memang begitu sifatnya. Jadi kamu harus sabar. Ya, nanti insya Allah kita jaga jarak. Kita berikan hadiah kepada dia. Kita berikan kasih sayang kepada dia. Yang lain-lain tidak usah dengar. Sabar saja. Insya Allah pahala kamu semakin besar. Nah, itu ibu-ibu juga harus sabar ya. Kalau dapat begitu sabar, alhamdulillah. Jangan sekarang ini istilahnya kalau orang lempar dengan batu balas dengan bunga tapi lapis dengan pot. Bunga tapi lapis dengan pot. Ini masalah ini sekarang. Orang lempar dengan batu balas dengan kapas. Jangan, sudah biarkan, maafkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Insya Allah seperti itu kira-kira solusinya. Sabar ya Bu ya. Iya, dipersilakan lagi Tirta, kayaknya ada di belakang sana yang mau bertanya. Bagian sini dulu ya Kak. Iya, bagian sini bagi dulu. Ada yang mau bertanya silakan Ibu. Iya. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Pak Ustadz. Mertua saya mualaf. Tinggal sama-sama dengan saya suami istri. Karena saking gencarnya mertua saya ini ingin mengetahui banyak tentang agama Islam. Waktu saya itu hampir 80% cuma dengan mertua. Karena beliau ingin memahami banyak tentang agama Islam. Sering suami saya
agak ngotot karena tinggal 25% waktu saya dengan suami saya. Saya jadi bingung Pak Ustadz, bagaimana posisi saya? Apakah saya lebih mementingkan ibu mertua saya yang mualaf, di situ saya dapat pahala, atau saya lebih mementingkan suami saya yang wajib saya layani? Saya kira itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menarik sekali wabarakatuh. Ustaz pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi memang di sini si ibu sifatnya bagus sekali, akhlaknya bagus karena ingin mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mertua. Ini bagus, cuman memang caranya agak sedikit harus dirubah. Ya, caranya harus dirubah dengan apa? Dengan dibagi lebih banyak lagi dan kepada sang suami. Ya, jadi kita misalnya kalau tadi 85% atau 80%, maka suami itu harus dikasih misalnya 60%, 40%-nya kepada mertua. Ya, karena suami juga kan perlu dilayani, ya, perlu mendapatkan pelayanan, dan bisa juga difahamkan kepada suami. Kalau memang seperti itu difahamkan, bilang minta maaf, saya ingin mengajarkan ibumu tentang ilmu agama, kasihan belum tahu agama. Maka di sini kalau suaminya bilang oke lah kalau begitu silahkan, tapi 50-50%, jangan 80%. Nah, karena suami juga pasti pengen mendapatkan pelayanan dari ibu. Nah, jadi caranya seperti itu, dirubah saja, itu sudah bagus, sudah baik. Karena kalau mendapatkan pahala, taat sama suami, melayani suami juga dapat pahala, ya kan, kedua-duanya dapat pahala. Nah, tapi kalau seandainya pengen seperti itu, nanti minta tolong sama teman. Kalau misalnya supaya maksimal 80%, panggil teman satu yang paham agama, suruh ajarkan kepada mertua itu. Ya, panggil tetangga yang tahu agama, sama-sama di majelis ta'lim, ayo coba bantu saya untuk ajarkan mertua saya ilmu agama. Nanti saya juga soalnya masih ada urusan dengan suami begitu. Nah, insya Allah dengan cara solusi-solusi seperti itu supaya tidak bikin perkelahian lagi antara suami dan ibunya. Jangan sampai seperti itu. Tetap ibu yang insya Allah bersikap lebih bijak lagi, membagi waktunya sebaik mungkin. Seperti itu kira-kira, Bu. Iya, bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu atas jawabannya? Ya, insya Allah bisa insya Allah bisa dirubah, sudah baik. Ya, ini akhlaknya luar biasa. Berarti ibu cinta mertuanya sebagaimana ibu mencintai ibunya sendiri ya. Masya Allah luar biasa, baik, bagus sekali. Dan yang baik bisa dipraktekkan langsung ke suaminya. Pastinya. Ini berarti ini contoh yang baik ini. Ini bukan menantu versus mertua ini sekarang ini ya. Ini berarti ada kebaikan di dalamnya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, dan yang ingin bertanya ditahan dulu ya Bu ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhamu. Insya Allah. Mengharap ridhamu. Insya Allah. Ya, ini Ustadz saya dapat pertanyaan nih Ustadz dari Ibu Erin di Lemboto. Begini nih pesannya Ustadz. Ustadz, bagaimana cara menghadapi mertua yang suka membela anaknya yang sering berbuat salah? Suami saya sering cerita ibunya tentang sikap saya dan sering menuduh hal-hal yang tidak saya lakukan. Nah, suami saya ini cemburuan Ustadz. Tiap pulang kantor, saya sering ditanyai di kantor bikin apa, ketemu sama siapa, tidak macam-macam kan sama laki-laki lain. Sikap suami saya ini Ustadz buat saya tertekan, ditambah dengan mertua yang sering bela anaknya ketika kami bertengkar. Bahkan mertua sering mengancam mau memukul saya Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau memukul ini Ustadz, mengancam nih. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan begini bikin loyo saya ini kayaknya. Ternyata banyak kasus juga di luar ya seperti ini ya. Begini ya. Seorang suami itu tidak menceritakan aib istrinya kepada ibunya dia ya, jangan kita ceritakan. Tapi bisa kita sampaikan misalnya kalau memang kita sudah tidak mampu sifat yang buruk dari istri, kita sudah tidak mampu sampaikan kepada mertua. Nanti mertua yang akan menasehati. Itu memang kalau sudah puncaknya ya. Kalau misalnya mertuanya juga bagus, tapi kalau sama-sama misalnya juga, nah, angka baiknya jangan. Maka di sini caranya seperti apa?
pertama tadi jangan diceritakan, ya. Jadi si suami sebenarnya jangan menceritakan. Ini pesan ya, amanah saya, jangan diceritakan kepada ibunya karena nanti akan timbul masalah yang baru lagi. Tapi diselesaikan suami secara kekeluargaan suami dan istrinya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur diceritakan dan suaminya ini misalnya langsung karena sakit hati. Pertama begini, Ibu Erni yang ada di Limboto, ini sebenarnya ketika ada suami yang menanyakan seperti itu sebenarnya baik. Karena memang dia sayang pastinya. Orang kalau cemburu itu sayang pasti. Orang cemburu pasti sayang. Ibu kalau misalnya cemburu itu sayang atau tidak? Sayang. Tapi di sini tidak berlebihan. Ya, harus ada, kita pahami, harus kita kurangi ya. Tensinya itu dikurangi kalau misalnya masalah cemburu. Jadi kasih kurang, artinya bisa bertanya dari mana. Apalagi masalah di kantor, itu pastilah cemburu suaminya. Pastikan dengan laki-laki, tanya dengan siapa tadi, lagi ngapain, terus bicara dengan siapa, tidak ada masalah ditanya seperti itu. Wajar, dijawab saja dengan kasih sayang. Tidak kok, saya begini, alhamdulillah saya dengan kamu, hati saya tetap sama kamu. Begitu kan kasih senang suami. Ini tidak, ngana cemburu sekali, batanya terus, jangan. Jangan naik begitu tensinya Bu, para istri ya. Tetap dijawab dengan kelembutan supaya suaminya senang. Berarti suaminya sudah percaya dengan istri. Dan jangan bikin kasus. Nah, atau lagi misalnya sampai berfoto-foto mesra-mesraan dengan teman-temannya, itu juga jangan. Ini bikin sakit hati suami pastinya. Begitu juga sebaliknya. Maka insya Allah sampai kalau misalnya dia katakan sampai akan memukul, di sini harus cari solusi. Ya, cari solusi bagaimana bisa menyenangkan suaminya. Nah, ini harus kita tahu ya. Saya sering sampaikan di ceramah-ceramah saya, ada 4 tadi. Kita harus cari si suami kita ini dominannya kemana. Dari sentuhan, pelayanan, hadiah, dan Pujian. sentuhan, pelayanan, hadiah, dan pujian. 4 ini. Kita harus cari dominannya di mana. Kalau suami kita itu lebih condong ke sentuhan, berarti dia itu lebih suka kita dengan dia terus. Dia pasti akan senang dengan kita. Ya, dia pasti akan senang. Tapi kalau dia lebih suka pelayanan, pagi-pagi sudah masak nasi goreng, ada kue, ada semua, ada teh, pasti suami senang. Lihat condongnya kemana. Atau pujian, karena begini ibu-ibu, kalau kita tidak memuji suami yang dominannya di pujian, dia tidak dapat pujian di rumah. Ketika dia masuk kantor dapat pujian dari temannya, cewek. Nah itulah terjadi pelakoran. Perhugelan. Di situ terjadi perhugelan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pujian di rumah, tapi dia dapat di kantor, dia dapat di luar. Akhirnya senang, dia ada puji saya. Siapa yang memuji ini? Dia cari. Karena dominannya ke situ sifatnya dia. Jadi 4 ini sebenarnya suami istri harus saling baku tahu. Harus saling mengerti, cari tahu suami saya, istri saya condongnya kemana dari 4 ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan tetap caranya itu kalau bisa. Saya pernah menangani kasus-kasus seperti itu, suami istri yang bertengkar sampai mertuanya ikut-ikutan. Nah, itu harus ada islah, harus ada penengah, dan itu cari orang yang dipercaya seperti ustadz yang memang bijak. Dia akan datang, kemudian dia akan beritahukan, ibu masalah rumah tangga seperti ini dinasihati. Begitu juga si suami dinasihati, si menantu dinasihati, semuanya dinasihati. Nah, insya Allah bisa damai lagi. Apalagi sampai mau dipukul ya, ini bahaya. Nah, ini sudah ancaman namanya. Maka di sini tetap istrinya juga jangan istilahnya jangan maniso lah istilahnya ya. Artinya siapapun ya, bukan ibu ya, bukan yang penanya ya. Artinya istri manapun ya, ketika di luar usahakan jangan terlalu dekat dengan laki-laki. Kalau laki-lakinya suaminya cemburu, nah cemburuan jangan sampai dong kasih cemburu terus sama suaminya. Pasti marah suaminya. Ya kan? Nah, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Dan dandanannya yang saya sering sampaikan, dandanan di rumah harus murni untuk suami. Di luar biasa-biasa saja. Ya, jangan di rumah di luar sama dengan ratu, di rumah sama dengan hantu. La haula wala quwata illa billah. Jangan, insyaallah. Iya, itu dia Ibu Erin. Semoga Ibu Erin terbantukan dengan jawaban dari Ustadz, dan kita juga berharap mertuanya Ibu Erin nonton ya. Iya, dan insya Allah didoakan. Didoakan yang baik, doakan yang baik, tetap bersikap dengan baik, insya Allah. Oke. Silakan Tirta. Pak Ustadz, Tirta mau tanya nih sesuatu. Ini berhubungan dengan kembali sama kayak Tirta yang mau insya Allah nanti kalau ketemu jodohnya. Amin. Amin. Misalnya saya ketemu dengan laki-laki yang dari awal kita dekat dia sudah mewanti-wantikan kalau
orang tuanya harus sifat orang tuanya ini agak keras kepala, dia sudah kasih tahu duluan lah Ustadz. Itu kebanyakan pada umumnya laki-laki lebih memperkenalkan sifat orang tuanya ke kita duluan, supaya kita sudah mempersiapkan diri. Tapi tidak pernah istri mengatakan kepada laki-laki bahwa orang tua saya seperti ini loh, ini, tidak pernah. Pada umumnya selalu laki-laki yang begitu. Nah, menurut pandangan Pak Ustadz gimana nih Ustadz? Kayak bukan ketidakadilan ya, kayak lebih tidak rata lah adilnya, lebih baik ke suami daripada ke istri begitu Ustadz. Lebih baik ke suami daripada beratnya lebih ke suami daripada ke istri. Ya memang kan kasusnya paling banyak kan dari mertua dengan ya yang si istri dengan mertuanya, itu yang paling banyak kan yang sering saya sampaikan. Kalau suami ke suami dengan mertua itu jarang sekali. Jarang sekali pertengkaran. Justru itu sengaja memang suaminya menyampaikan begitu kepada calon istrinya, saya punya ibu ini ya Allah. Jadi sifatnya begini. Jadi supaya ditahu duluan. Dan sebenarnya juga sifatnya ibunya sang istri ini kalau mau diceritakan silahkan, ibu saya juga begini, kalaupun tidak. Nah, tapi memang kalau suami itu yang paling banyak ya, istri dengan mertua itu yang paling banyak. Jadi kalau saya rasa maksudnya tadi kenapa kok suaminya ya yang menceritakan, kenapa istrinya tidak? Iya, maksudnya di sini suaminya yang lebih condong menceritakan sifat orang tuanya dibandingkan si mertuanya dari laki-laki ini, perempuan ini Ustadz, begitu. Berarti kayak perempuan ini harus menerima deh sifat mertuanya begitu. Baru terus kalau untuk istrinya saja itu kurang diceritakan begitu. Artinya di sini dia sudah mewanti-wantikan duluan, Ustaz. Padahal si suami juga harus menceritakan kepada mertua. Harus adil istilahnya. Iya, dia harus mengerti juga begitu. Iya. Saya tadi tidak paham tadi. Ini baru paham tadi. Oke, intinya memang kalau ingin diceritakan kepada mertuanya, kepada ibunya ya, ibu dari suaminya diceritakan bahwasanya calon menantunya ibu ini sifatnya begini. Sebenarnya itu insya Allah kan tidak akan sama-sama. Artinya kan tinggalnya tidak sama-sama, tinggalnya kan beda. Tapi insya Allah tidak akan diketahui lah. Intinya tetap berlemah lembut kepada mertua, sebaik apapun kita. Nanti kalau di rumah misalnya kalau ada perkelahian sedikit sudah, tidak apa-apa. Saya pernah jumpa dengan satu orang tanya ke saya, dia bilang, Ustadz saya punya istri itu kalau di depan mertua Masya Allah seperti malaikat. Tapi kalau sudah di depan saya Masya Allah seperti setan. Jadi kalau depan mertua baiknya bukan main. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada mertua, sudah. Itu paling banyak kasih ibu ya. Nah, itu harus diakui itu. Artinya dia jangan sampai ibunya ini lihat dia itu kurang. Mertuanya lihat jangan sampai kurang. Usahakan mertuanya lihat dia sempurna. Nah, begitu juga yang harus dilakukan. Ya, kenapa tidak perlu diceritakan? Karena si menantu harus mengalah dari mertua. Tidak perlu diceritakan. Artinya mengalah bersikap baik sebaik mungkin gitu di hadapan orang tua. Kan di hadapan orang tua kan taruhlah mau nginap dengan orang tua 1 hari. 2 hari, usahakan pertahankan itu. Kalau mau baku veto palang, suara palang kasih mata besar saja, begitu saja kalau mau baku veto dengan suami, supaya tidak dilihat oleh mertua. Seperti itu saya rasa. Allah. Harus saling menerima ya. Iya, harus menerima. Saya bersabarlah, karena kita juga kan menantu. Ya menantu kan pasti kecil, lebih muda ya. Sudah mertua, insya Allah itu sebagai ya artinya dia kan berpikir ini anak saya ini si suami ini kan kewajibannya juga tetap ada sama saya. Dia harus berbakti sama saya. Jadi dia merasa besar gitu loh dibandingkan istri. Tidak apa-apa. Dan si menantu harus taat kepada suami. Sebagaimana dia sayang kepada ibunya, kita juga harus sayang seburuk apapun mertua kita seperti itu. Oke. Iya, silakan yang ibu-ibu yang ingin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, memang problema antara mertua dengan menantu itu tidak pernah habis. Nah, ini pengalaman saya yang bawa di sini, tidak apa-apa Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Saya punya anak laki-laki. Kemudian waktu dia masih bujang itu saya perhatikan makanannya, dari segi makanannya, pakaiannya. Kemudian sudah menikah, saya sudah bersyukur yang mana tanggung jawab saya itu sudah beralih kepada istrinya. Iya. Tetapi saya sangat sedih begitu melihat apa yang saya lakukan waktu dia masih bujang itu sudah berbeda jauh. Ya, saya lihat pakaiannya tidak rapi seperti
waktu dia masih bujang. Kemudian saya Pak Ustadz memberikan nasihat, artinya saya memberikan masukan kepada menantu. Tetapi rupanya menantu ini bagaimana ya? Tidak terima dan rasanya dia kurang enak sama saya. Cuma saya untuk menyampaikan kepada anak saya ini, saya tahu temperamen anak saya itu keras. Saya takut jangan begitu saya sampaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira bagaimana sikap saya Pak Ustadz? Terima kasih. Agak dilema ya Ibu di sini posisinya. Masya Allah. Butuh pencerahan kayaknya Ibu. Saya ini selama isi kajian-kajian ini yang paling berat saya rasa. Masalah menantu dengan mertua. Oke. Intinya di sini memang ibu pribadi pertama memang justru itu ketika ada datang ya dipilih calon daripada suami istrinya ini, si suami ini memilih calon. Nah, calon itu kan si suami harus memilih ya sifat-sifat yang dianjurkan dalam syariat, kecantikannya, keturunannya, ya kan, keturunannya dari orang tuanya ini siapa, kemudian hartanya, kalau dia punya uang alhamdulillah, supaya apa uang itu? Supaya bisa membantu di jalan Allah, ya kan, lihat hartanya. Kemudian yang terakhir adalah agamanya. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak, perhatikan agamanya. Orang kalau baik agamanya, insya Allah kalau kita nasihati dia akan terima. Ya kan? Misalnya tadi yang disampaikan, misalnya disampaikan bahwasanya ini kok beda dari yang dulu, dia masih bujang bagus, tapi kok sekarang sudah berubah, penampilannya sudah tidak bagus seperti dulu. Maka dinasihati menantu itu, tolong dia dikasih bersih, tolong dia dilayani benar-benar seperti dulu, supaya saya senang lihatnya. Insya Allah kalau dia bagus, dia baik, pasti dia akan bilang, oh iya mah, insya Allah minta maaf mah ya, saya belum maksimal untuk melayani anaknya mama. Begitu, diterima, kemudian dilakukan semaksimal mungkin. Tapi memang juga kita tidak bisa paksakan ya, kita tidak bisa paksakan sampai bisa seperti orang tua. Dan memang mau tidak mau masakan ibu itu nomor satu daripada masakan anak ya menantu, pasti itu. Ya, benar. Dan jangankan itu, saya pribadi begitu. Saya sampaikan, saya bilang tidak ada yang bisa mengalahkan masakan daripada mertua ibu saya, tidak bisa. Cuman di sini tetap kita tidak bisa menghinakan masakannya. Jangan, kita tetap bilang enak masakannya kok, alhamdulillah enak. Ya, pelayanannya luar biasa supaya istri senang. Nanti istrinya cemburu kan? Kenapa kok kurang ibu terus, ya kan? Nanti akan cemburu. Jadi kita tetap sampaikan baik, tapi dalam hati, dan saya sudah sampaikan, saya itu kalau berlemah lembut mengatakan begini enak tetap, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan istri saya sudah paham, oh ya tidak apa-apa, itu ibu kamu. Nah, jadi kalau dia insya Allah agamanya baik, kita didik dengan baik. Ini tugasnya suami juga ya pastinya ya. Dia didik agamanya, insya Allah apapun yang dinasihati oleh mertuanya ataupun dari suaminya dia akan dengar. Pelayanannya dan lain-lain seperti itu. Insya Allah ibu tetap sabar dan dinasihati dengan baik. Ya, insya Allah tolong berubah sifatmu. Kalau pagi-pagi tolong kasih teh. Kalau pagi-pagi bikinkan makanan. Soalnya saya itu kalau dulu dengan anak saya begitu. Tolong kamu bikin juga seperti itu. Kayak kemarin begini. Ini kebalikannya. Si mertua ini bilang ke suaminya, ya, ke anak mantunya. Dibilang anak saya perempuan ini dulu dari kecil sampai sekarang saya suapin kalau makan. Jadi tolong, jadi itu pesan itu ya. Jadi tolong kalau dia bermanja tolong bikin seperti itu. Nah, sudah, si suaminya bilang oh iya mah, iya insya Allah saya akan lakukan seperti itu. Ini kan bikin senang. Ya, bilang iya saja, ya kan, bilang iya saja. Insya Allah kita bisa pelan-pelan dilaksanakan. Tapi tidak boleh dipaksakan harus. Kalau kamu tidak lakukan seperti itu kamu ceraikan saya punya anak. Jangan. Biarkan kita nasihati terus setiap hari, tidak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik. Seperti itu Bu, kira-kira solusinya. Insya Allah, Ibu tetap bersabar ya, insya Allah ya. Insya Allah. Iya, terima kasih Ustadz. Satu pertanyaan lagi, dikasih kesempatan. Iya, Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vina Humolungo. Langsung saja pada pertanyaan Pak Ustadz. Tadi dengan mendengarkan beberapa gambaran penjelasan dari Pak Ustadz serta percakapan kita tadi, ini timbul pertanyaan ke kami Pak Ustadz. Ini mertua versus menantu. Nah, barangkali dalam Islam itu Pak, ada ketegasan buat yang bagaimanakah idealnya mertua maupun menantu itu dalam Islam, pandangan secara umumnya Pak.
Oh, Ustaz. ciri-ciri menantu Sifatnya. ideal. Iya, yang idealnya itu yang harus bagaimana Pak Ustaz? Supaya kita ada gambaran, ada standar lah. Oke, Demikian, standar. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gambaran ada warahmatullahi standar wabarakatuh. ya, berarti lagi menerka-nerka. Idealnya jadi menantu dan mertua begitu. Oke, Menantu dengan mertua. mertua. Standarnya ya. Iya, idealnya seperti apa? Subhanallah. Standarnya sebenarnya ini berarti sifat masing-masing ya, seperti apa. Pertama harus saling mengerti lah. Ya, dua-duanya harus mengerti. Kalau misalnya salah satu tidak mengerti tidak apa-apa. Berarti menantunya yang harus mengalah. Ya kan? Yang masalahnya sekarang kalau mertua mengalah ya sudah tidak apa-apa. Tapi juga ini tugasnya sang suami menasihati istrinya. Kalau ada seperti itu ya. Kalau misalnya mertua yang terzoliminya mertua, ada yang begitu. Ya, dia punya istri seperti setan misalnya. Pokoknya veto, DP mertua dia veto, DP suami dia veto di depan ibunya. Jangan. Nah, maka di sini dinasihati dengan baik. Bahkan kalau sudah seperti itu, nah ini berarti kesalahan menantu. Ya, kalau misalnya ibunya bilang, "Nak, saya sudah sakit hati, Nak." Nah, itu luar biasa ya. Dan saya sering sekali sampaikan kepada istri saya, kalau seandainya ibu saya sakit hati dikarenakan kamu, jangan salahkan saya. Itu saya punya prinsip seperti itu. Saya sampaikan, kalau sakit hati gara-gara kamu, dan itu bukan kesalahan mertua saya, kesalahan ibu saya, pasti saya marah. Dan pasti akan terjadi yang sesuatu yang tidak diinginkan. Saya sudah sampaikan begitu. Akhirnya jadi dia takut. Apapun masalahnya, dia takut, dia tidak berani. Nah, itu juga yang insya Allah bisa disampaikan kepada istri. Nah, untuk menantu dan mertua memang itu harus saling mengerti. Kemudian yang kedua, sabar. Pastinya dua-duanya sabar. Kalau salah satunya yang tidak sabar, tidak apa-apa. Satunya sabar terus. Sampai bisa selesai masalahnya. Kemudian juga standarnya menantu itu jangan angkat suara ya. Jangan angkat suara. Kalau mertua itu jaga angkat suara tidak apa-apa. Karena dia yang lebih tua. Dia selalu yang merasa lebih tinggi. Jadi menantu ini tetap suaranya pelan. Di hadapan mertua pelan-pelan. Kemudian juga insya Allah yang terakhir ya bisa kita katakan bahwasannya si suami ini insya Allah menjadi penengah dari kedua-duanya. Jadi penengah, jangan sampai mereka akan berkelahi, bertengkar. Kadang-kadang pernah ada satu masalah ya, mertua dengan menantu ini pernah. Jadi ketika sudah mau cikcok dari keluarga kami, saya langsung potong cerita yang lain supaya mereka tidak dilanjutkan. Nah, begitu juga sifat suami. Ketika sudah mulai baku bantah, langsung di-cut sama suaminya supaya tidak terjadi permasalahan besar. Intinya di sini saling mengerti, itu utamanya. Saling mengerti, karena sifat-sifat juga beda-beda, Bu. Walaupun kita paksakan, kadang-kadang si mertua tidak bisa berubah, begitu juga si menantu. Jadi bagaimana kita saling mengerti dan saling menasihati dan mendoakan satu sama lain. Insya Allah seperti itu. Allahu a'lam. Iya Ustadz, yang terakhir ini Ustadz ya, closing statement atau kesimpulan serta doa bersama. Ya, insya Allah mudah-mudahan kasus-kasus versus ini sudah tidak akan terjadi. Insya Allah menantu dengan mertua insya Allah bisa saling menyayangi satu sama lain. Insya Allah menantu tetap menyayangi mertua sebagaimana dia menyayangi ibunya, menyayangi bapaknya, insya Allah seperti itu. Dan menantu juga insya Allah tetap juga bersabar dengan sikap daripada mertua. Satu kisah saya terakhir saya tutup, pernah datang Nabi Yuna Ibrahim kepada di rumah anaknya. Ketika sampai di rumah anaknya, Nabiullah Ismail. Ya, ketika datang ke rumahnya Ismail, kemudian melihat ditanya bagaimana suamimu, dijawab oleh oleh istrinya, oh dia ini begini, tidak baik akhlaknya begini, dia tidak kasih makan sama saya, kami dapat sedikit-sedikit, tidak bersyukur istrinya. Datang si bapaknya ini kepada Nabi Ismail, kamu pisahkan kamu punya diri dengan istrimu itu. Akhirnya diceraikan karena istrinya ini kurang ajar. Ya, akhlaknya tidak baik. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah di sisi mertua. Amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana innana nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ
بلغنا رمضان وعنا للقيام والصيام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua dan Walaupun yang ada agak di sulit-sulit rumah. ya, tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Dan untuk ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Kompleks Terminal 42 Gorontalo, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam program Mengharap Ridhomu selanjutnya. Iya, dan semoga dengan kehadiran berkenan hadir Bapak Ustadz Habib Salma Jofri bisa menambah referensi kita tentang pengetahuan Islam dengan tema pembahasan kita kali ini, menantu versus mertua. Terima kasih Ustadz. Yes, Dan sekedar informasi buat pemirsa, buat Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaan ataupun majelis taklimnya ingin bergabung di program Mengharap Ridhomu, bisa mendatangi langsung kantor TVRI Stasiun Gorontalo. Bagian program dengan nomor telepon 0813 4257 9938. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala toha rasulillah, walatullah salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidi lillah, bi ahlil badri ya Allah, billahi salimil ummah min al-afati wan niqmah, wa min ghummah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Rasulullah salamullah ala taha rasulillah, walatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, terima kasih Ibu.